Nadine. Sudah pernah dengar tentang cloud computing? Setiap hari, kita menyimpan data di internet, mulai dari tugas, foto, sampai dokumen penting. Tapi sebenarnya, benar nggak sih kita benar-benar berpikir data itu disimpan di mana? Apakah benar-benar di cloud seperti namanya? Kalau dipikir-pikir, ketika kita mengupload sebuah file, file itu tidak benar-benar menghilang. Ia hanya berpindah ke tempat lain yang tidak kita lihat secara langsung. Disinilah konsep cloud computing mulai berperan. Cloud computing adalah cara kita menggunakan layanan komputasi melalui internet tanpa harus memiliki perangkat atau infrastruktur secara langsung. Bayangkan, daripada menyimpan semua data di satu perangkat, kita menitipkan data tersebut ke sekumpulan server yang tersebar di berbagai lokasi. Server-server ini berada di dalam data center dan bekerja secara bersamaan dalam sebuah sistem yang terdistribusi. Jadi, data kita tidak hanya disimpan di satu tempat, tetapi bisa direplikasi ke beberapa server sekaligus untuk menjaga keamanan dan ketersediaan. Ketika kita mengupload data, data tersebut dikirim melalui jaringan internet, kemudian disimpan di server cloud. Dan ketika kita membukanya kembali, data itu dikirim kembali ke perangkat kita. Contohnya, ketika kita menulis di Medium atau menyimpan file di Google Drive, kita sebenarnya sedang menggunakan cloud computing tanpa harus menyadarinya. Yang menarik, cloud computing tidak hanya soal penyimpanan data, tapi juga tentang bagaimana resource komputasi seperti server, database, dan aplikasi bisa digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan. Misalnya, ketika sebuah aplikasi digunakan oleh banyak orang, server dapat menyesuaikan kapasitasnya secara otomatis. Dan ketika pengguna berkurang, resource tersebut juga bisa dikurangi. Inilah yang membuat cloud menjadi lebih efisien, lebih fleksibel, dan lebih andal dibandingkan dengan sistem tradisional. Jadi intinya cloud computing itu bukan sesuatu yang jauh dari kita, tapi justru bagian dari aktivitas digital kita sehari-hari. Mulai dari tugas sampai hal-hal sederhana yang kita lakukan di internet. Dan mungkin tanpa kita sadar, itulah yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Terima kasih sudah menonton.